sebuah film berjudul The Batman tahun 2022 akan menceritakan tentang seorang pemuda kaya yang menghabiskan 2 tahun terakhirnya menjadi pahlawan bertopeng di kota yang penuh korupsi. Sebesar apa korupsinya? Cerita diawali pada malam Halloween di kota Gotham ketika semua orang turun ke jalan dengan kostum perayaan. Ada seorang pria misterius yang sedang memata-matai apartemen milik Bapak Wali Kota yang kebetulan sedang menonton siaran debat antara dirinya melawan kandidat calon wali kota lain, di mana pria misterius itu tiba-tiba sudah berada tepat di belakang Bapak Wali Kota dan... Di sisi lain kota kita akan melihat seorang letnan kepolisian sedang memasang sinyal kelelawar ke arah langit sebagai tanda adanya kejahatan, di mana sinyal itu sudah cukup untuk membuat para kriminal kota ini menjadi sangat ketakutan, bahkan hanya dengan melihat kegelapan. As a tool in the shadows. Pada malam itu terlihat sekelompok preman beriaskan badut sedang membuat kerusuhan di stasiun bawah tanah, di mana mereka mengincar seorang pria yang baru saja turun dari kereta api dan... Mereka seketika terdiam saat mendengar suara langkah kaki dari dalam kegelapan, di mana salah satu preman dengan percaya dirinya maju untuk memberikan sedikit pelajaran, tetapi... I'm vengeance. Dan ya, inilah Batman alias manusia kelelawar penjaga kota Gotham, di mana para preman ini tampaknya belum tahu sedang berhadapan dengan siapa sehingga... Tak lama setelah para preman itu lari kocar-kacir, Batman pun melihat sinyal di atas langit dan langsung pergi menuju apartemen tempat Bapak Wali Kota ditemukan tewas. Meski beberapa polisi tidak menyukai keberadaannya di TKP ini, Batman yang dibawa oleh letnan polisi bernama Gordon pun tetap melakukan pemeriksaan dengan seksama. Di sana, Batman menemukan wajah wali kota tertutup rapat dengan lakban yang bertuliskan "Tak ada lagi kebohongan" dan sebuah surat yang ditujukan khusus untuk Batman. Di dalam surat itu terdapat sejumlah kode dan teka-teki yang berbunyi, "Apa yang dilakukan pembohong saat dia mati?" Selesai dari TKP, Batman yang bernama asli Bruce Wayne pun pulang ke markasnya di dalam goa yang disebut Batcave. Di sana Bruce langsung mencopot lensa mata yang ternyata ada kameranya. Ia mulai mencatat setiap detil yang ada untuk memecahkan teka-teki tersebut. Dibantu Alfred sang asisten pribadi, Bruce pun berhasil memecahkan kode tersebut yang mengarah ke kata drive alias mengemudi, sehingga Bruce ditemani Gordon pun langsung pergi ke garasi Pak Wali Kota untuk mencari petunjuk di sana. Yeah, he's got a car. Drive can mean anything. Terdapat sebuah mobil yang sepertinya sudah dibobol. Di dalamnya ada sebuah flash drive dengan gantungan ibu jari Pak Wali Kota, dan setelah dibuka, isinya ternyata ada foto-foto beliau sedang bersama seorang wanita bernama Anika yang baru keluar dari sebuah klub malam. Di sana juga terlihat ada sosok bernama Penguin yang merupakan bos kriminal yang beroperasi di klub tersebut. Masih dengan setelan Batman-nya, Bruce pun langsung meluncur ke klub tersebut, tapi harus dihadang oleh beberapa penjaga yang memang tidak sembarang mengizinkan orang masuk, sehingga... Take it easy, sweetheart. Di dalam, Bruce menemui Penguin dan menunjukkan foto Anika, tapi Penguin bersikeras tidak kenal mereka. Di sana, Bruce juga memperhatikan seorang pelayan wanita bernama Selina yang bersikap cukup mencurigakan, sehingga Bruce memutuskan untuk mengikutinya.
know there's anything else I could do. Bruce diam-diam mengikuti Selina sampai ke apartemennya dan menemukan bahwa Selina tinggal bersama sosok si Anika ini. Dari kejauhan, Anika terlihat sangat ketakutan saat melihat berita yang menampilkan fotonya bersama Bapak Wali Kota, di mana Selina segera memakai setelan ketat serba hitam dan langsung meluncur ke apartemen tempat Bapak Wali Kota meninggal. Entah siapa Selina dan apa tujuannya, Bruce pun harus terlibat perkelahian dengannya dan... Setelah keduanya tenang, Selina pun menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus ini. Tujuan Selina datang ke sana hanya untuk mengambil paspor milik Anika, sahabat dekatnya, dan jika Bruce tidak percaya, Selina mengajak Bruce untuk menemui Anika secara langsung. Dan alangkah terkejutnya Selina saat menemukan Anika sudah menghilang entah kemana, di mana pada saat yang sama muncul berita terkait sosok penjahat bernama Riddler yang dilaporkan telah membunuh seorang komisaris polisi dengan sangat keji. The unmasked. Bertempat di lokasi pembunuhan, Bruce dan Gordon pun menemukan sebuah labirin kecil dengan simbol-simbol dan foto si komisaris sedang bekerja sama dengan penjual obat terlarang, ditambah surat dari Riddler yang ditujukan khusus untuk Batman yang isinya berbunyi, "Ikuti labirin sampai temukan tikusnya, lalu bawa ke cahaya dan kamu akan menemukanku." Bring him into the light. I don't know. Bruce pun kembali menemui Selina untuk mengajaknya bekerja sama menemukan siapa pelaku pembunuhan wali kota dan komisaris, sedangkan Selina sendiri ingin menemukan kemana Anika menghilang. Tempat pertama yang akan mereka selidiki adalah klub malam yang sebelumnya sudah didatangi, di mana Selina dipasangi lensa kontak yang ada kameranya dan akan pergi sendirian masuk ke ruang VIP khusus untuk para pejabat biasa berkumpul. Sesampainya di dalam, Selina bertemu dengan seorang pejabat, yaitu Bapak Jaksa Wilayah terhormat yang ternyata suka main wanita dan dunia malam. Karena Pak Jaksa sedang teler, ia pun sekonyong-konyong membeberkan sejumlah informasi penting termasuk sosok The Riddler yang menjadi pelaku atas kematian mereka berdua, wali kota dan komisaris, di mana salah satu PL menyebutkan nama Anika yang diduga hilang oleh pelaku yang sama. Does anybody want a drink? Wait, where are you going? She knows Annika. Setelah mendapatkan sedikit petunjuk itu, Selina pun langsung keluar disusul oleh Pak Jaksa yang tampak tertarik untuk membungkusnya ke hotel. Namun karena Selina bersikap jual mahal, Pak Jaksa pun memilih untuk langsung pulang saja. Tapi ternyata sudah ada Riddler di sana sehingga... Keesokan paginya saat Bruce sedang bersiap pergi ke pemakaman Pak Wali Kota, Alfred sang asisten menyampaikan bahwa ia sudah memecahkan kode simbol di labirin tikus. Kode itu ditulis dalam bahasa Spanyol dan berbunyi El Rata Alada yang artinya tikus bersayap. Entah apa maksudnya, Bruce alias Batman pun jadi semakin liar dibuatnya. Sesampainya di upacara pemakaman, Bruce disambut meriah oleh para wartawan karena sudah 2 tahun jarang keluar rumah. Tak hanya dihadiri oleh para pejabat dan konglomerat, sejumlah kriminal pun datang yang salah satunya adalah bos kriminal paling berkuasa di kota Gotham ini, yaitu Falcon. Tidak pakai tol, ini bebenguknya, di mana saat semua orang sudah masuk ke dalam gereja, muncul sebuah mobil yang tiba-tiba meluncur dari luar dan... Get out of the car and show your head! Christ, it's Coulson. Ya, itu adalah Bapak Jaksa yang semalam diculik oleh Riddler, yang mana di lehernya terdapat sebuah bom yang dikendalikan oleh Riddler dan sebuah pesan yang ditujukan khusus untuk Batman. Let's clear this place out now!
langsung ke seluruh penduduk kota Gotham, muncullah Bruce yang sudah memakai setelan Batman untuk memenuhi undangan dari Riddler. Keberadaan Batman di sini adalah untuk menjadi saksi atas kebusukan para pejabat kota, di mana Riddler memberikan sejumlah teka-teki kepada Bapak Jaksa agar dia jujur terkait semua tindakan suap dan korupsi yang sudah dilakukannya. If you are justice, please do not lie. What calls it? Of course. Setelah Bapak Jaksa membongkar kebusukannya sendiri, Riddler pun mengajukan pertanyaan terakhir tentang siapa sosok yang selama ini jadi informan atau mata-mata para pejabat. Ya, para pejabat ternyata punya seorang mata-mata yang mereka tempatkan di dunia kriminal yang khusus memberikan segala macam informasi untuk kepentingan para oknum pejabat ini. Mereka, para pejabat, sangat-sangat melindungi sosok informan ini, dan jika sampai bocor ke telinga publik, maka nyawa keluarga Bapak Jaksa lah taruhannya. Sehingga daripada melihat keluarganya mati, Bapak Jaksa pun memilih untuk tetap tutup mulut. Sehingga... Disinilah Bruce terbangun di kantor polisi setelah sebelumnya pingsan akibat ledakan bom yang menewaskan si Bapak Jaksa. Sempat terlibat sedikit keributan gara-gara satu polisi yang mencoba membuka topengnya. Gordon yang lebih memihak kepada Batman pun meminta polisi lain agar keluar sebentar, sehingga Bruce punya kesempatan untuk kabur dengan cara pura-pura memukul Gordon tapi pakai tenaga penuh. Menggunakan pistol pelontar kait panjat khas Batman, Bruce pun kabur lewat atap dan nyaris terjatuh dari atas gedung, di mana Bruce menggunakan fitur lain dari kostumnya, yaitu setelah mendarat darurat di jalan raya menggunakan wingsuit parasutnya, Bruce pun kembali menemui Gordon di gedung kosong untuk membicarakan terkait siapa sosok mata-mata yang dimaksud oleh Riddler. Menurut buku panduan cara menghilangkan kutil di lipatan leher, Bruce dan Gordon pun tertuju pada sosok The Penguin yang diduga sebagai mata-mata para pejabat. Bukan tanpa alasan, teka-teki Riddler soal kata El Rata-Rada yang artinya tikus bersayap itu mendekati sosok The Penguin yang kita semua tahu hewan penguin memiliki dua sayap meskipun tidak bisa terbang, sehingga tanpa buang waktu Bruce dan Gordon pun langsung berangkat saat itu juga. Wanna move in? Let's follow. Berlokasi di pabrik daur ulang, Bruce terlihat sudah berada di sana mengamati dari kejauhan. Ia menemukan bahwa tempat itu dijadikan sebagai pabrik pembuatan obat terlarang, dan yang membuat Bruce terkejut adalah kemunculan sosok Selina alias Catwoman alias wanita kucing yang beraksi sendirian. Bruce lantas menemuinya untuk melarangnya agar jangan sering-sering keluyuran malam, dan tepat saat mereka menemukan tubuh Annika sudah tak bernyawa, tiba-tiba Penguin akhirnya memergoki Bruce dan Selina, kemudian memberondong mereka dengan puluhan peluru, yang mana di tengah kekacauan itu Bruce tiba-tiba menghilang entah kemana. Namun ternyata terjadilah ugal-ugalan di tengah jalan ketika Bruce mengejar Penguin menggunakan mobil Batman-nya, dan sempat tertawa karena berhasil menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan ledakan besar. Penguin langsung terdiam saat melihat sesuatu muncul di tengah-tengah api, yaitu saat diinterogasi, Penguin dengan tegas membantah dituduh bahwa ia adalah informan yang dimaksud. Ia juga menjelaskan bahwa kode El Rata Alada itu salah pengertiannya. Yang benar adalah El Rata saja,
teka-teki berikutnya, jawabannya adalah yatim piatu yang mengarahkan mereka ke sebuah panti asuhan tua yang dulu pernah didanai oleh Thomas Wayne alias ayah kandung dari si Bruce ini. Let's go. Sesampainya di panti asuhan yang sudah terbakar itu, mereka menemukan banyak pecandu yang memakai obat terlarang dan sebuah proyektor yang menampilkan cuplikan kampanye pencalonan Thomas Wayne sebagai wali kota 2 tahun sebelum ia dibunuh, mengingat petunjuk bahwa El Rata adalah kelelawar dan adanya tulisan tentang kebohongan dan dosa-dosa sang ayah. Batman alias Bruce pun sadar bahwa target Riddler berikutnya adalah Bruce Wayne alias dirinya sendiri. The next victim is Bruce Wayne. Tanpa pikir panjang, Bruce langsung pulang dan mencoba menghubungi Alfred, tetapi nahas, Alfred sang asisten harus mengalami kritis dan dirawat di rumah sakit. Bruce sama sekali tidak menyangka jika kejadian ini akan sampai merembet ke orang terdekatnya, sehingga Bruce langsung pulang ke rumah untuk mengumpulkan berkas-berkas tentang ayahnya dan mencari tahu apa dosa-dosa atau kesalahan mendiang sang ayah, sampai-sampai Riddler ingin membalas dendam kepada Bruce sebagai keturunannya. Tak lama, dunia pertelevisian diguncang oleh sebuah video yang mengungkap sejarah kelam keluarga Bruce Wayne. 20 tahun yang lalu, seorang reporter mencoba membongkar bahwa Martha Wayne, ibunya Bruce, selama bertahun-tahun keluar masuk rumah sakit jiwa akibat sebuah trauma masa lalu. Thomas Wayne alias sang ayah yang panik pun menggunakan kekuasaannya untuk meminta bantuan dari Falcon. Awalnya Thomas hanya ingin menakut-nakuti si reporter, tapi ternyata Falcon malah menghabisi si reporter tersebut. Tak lama, Bruce dihubungi Selina untuk datang ke sebuah menara. Tak hanya Bruce, Gordon juga diundang ke sana untuk melihat siapa pelaku pembunuh Annika yang ternyata adalah seorang oknum polisi yang bekerja untuk Falcon. Dari si oknum inilah, Selina berhasil mendapatkan rekaman suara yang menjadi bukti keterlibatan Falcon, sehingga Bruce akhirnya sadar bahwa informan yang selama ini dimaksud Riddler adalah si jangkar-head Falcon yang dalam bahasa Italia berarti elang, burung elang yang juga memiliki 2 sayap. Hal itu diperkuat dari pengakuan si oknum polisi yang menjelaskan bahwa semua orang-orang berpengaruh di kota ini seperti Bapak Wali Kota, Komisaris, dan Pak Jaksa merupakan orang-orang yang bekerja untuk si Falcon. Don't worry, honey. I got 9 of them. Sendirian, Selina alias Catwoman pun pergi menemui Falcon untuk menuntut balas dendam atas kematian Annika, sahabat dekatnya. Di sana, Selina berniat akan menembak Falcon dengan sebuah pistol, tetapi baru saja akan mengambilnya dari dalam tas, Falcon keburu dipanggil oleh anak buahnya untuk melihat sebuah berita tentang rekaman suara dirinya saat membunuh Annika yang sudah dibocorkan oleh Gordon ke semua media. Be right back. Holy. Tak lama, Selina pun mengarahkan pistol ke arah Falcon dan mengaku bahwa ia adalah anak kandungnya yang ingin menuntut balas dendam atas kematian Annika, sahabatnya, dan ibu kandungnya sendiri yang dulu ditelantarkan. Di mana saat Selina akan menarik pelatuk, lampu tiba-tiba mati karena Bruce sudah sampai di sana dan mematikan semua listrik di tempat tersebut. Takut? Itulah yang dirasakan oleh semua penjaga yang ada di luar, karena Batman dikenal selalu muncul dari dalam kegelapan dan seperti sengaja nyumput untuk mengagetkan, sehingga selesai menumbangkan semua penjaga, Bruce pun buru-buru menolong Selina yang hampir tewas dihabisi oleh Falcon yang notabene adalah ayahnya sendiri. Karena Gordon dan polisi sudah mengepung tempat ini, Bruce pun membawa Falcon untuk diserahkan kepada para aparat, dan tepat di bawah cahaya lampu jalan muncul satu tembakan yang langsung menewaskan Falcon dan These suits. Straight paycheck! What are you doing? Where's the man? I need you! Just keep him up there!
sehingga polisi langsung bergerak untuk melakukan penangkapan. Setelah penangkapan Riddler, Bruce dan para polisi langsung menggeledah tempat tinggalnya dan menemukan nama aslinya, yaitu Edward Naston, yang ternyata berprofesi sebagai akuntan biasa. Di sana, mereka juga menemukan berbagai barang bukti seperti kelelawar, surat pengakuan, dan sebuah video yang terkunci dengan kata sandi. Hingga tak lama, Gordon pun mendapat telepon yang meminta Bruce alias Batman untuk datang ke rumah sakit jiwa tempat si Riddler dipenjara. Final post was last night. Got a lot of views, but it's past. Setibanya Bruce di sana, Riddler mengaku iri terhadap sosok Bruce yang mendapat perhatian dan kemewahan, sementara ia sendiri hanyalah seorang yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan. Selain sudah mengetahui siapa sosok di balik topeng Batman, Riddler juga percaya bahwa Bruce alias Batman berada di pihaknya karena di setiap aksinya Batman selalu ikut terlibat dan keduanya sama-sama memakai topeng. Tetapi Batman dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Riddler tetaplah salah meskipun niatnya memang baik, yaitu ingin membersihkan para oknum pejabat di kota ini. What? This is all in your head. You're sick. Begging for attention. You're gonna die. Alone. No. Nobody. No. Setelah menyadari bahwa Batman alias Bruce bukan temannya dan sama sekali tidak mendukung setiap aksinya, Riddler pun jadi balik membenci dan memberitahu tentang rencana terakhirnya yang masih dirahasiakan. Punya firasat buruk tentang hal ini, Bruce pun buru-buru kembali ke apartemen Riddler dan bekerja sama dengan polisi untuk mencari petunjuk tentang rencana terakhirnya, di mana Bruce berhasil menemukan sesuatu di bawah karpet, yaitu peta kota Gotham dengan tulisan "A Real Change", yang artinya perubahan nyata yang tak apa maksudnya. Hey guys. Tak hanya peta, Bruce juga berhasil membuka sebuah video yang isinya adalah rekaman Riddler sendiri yang dikirim ke para pengikut setianya. Di dalam video itu, Riddler mengajak mereka semua, para pengikutnya, untuk turun langsung ke lapangan melakukan aksi terakhir, yaitu meledakkan tembok laut di sekitar kota Gotham untuk membanjiri seluruh kota tepat pada malam pelantikan wali kota baru. And on the big night they will go. Dan ya, terlambat sudah, ledakan keburu terjadi dan air laut mulai membanjiri seluruh kota, di mana para pengikut Riddler terlihat sudah berada di lokasi gedung pelantikan untuk menghabisi wali kota baru dan para pejabat yang hadir di sana, sehingga dengan memakai topeng yang sama persis dengan Riddler, para pengikut yang rata-rata amatir dan kroco ini pun dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh Batman. Terlebih lagi, Batman punya segudang peralatan yang mumpuni dan kelincahan yang jauh di atas rata-rata. Batman sempat terpojok, tapi Selina datang tepat waktu, di mana saat Batman nyaris pingsan dan giliran Selina yang terpojok, Batman pun dengan cepat mengambil suntikan adrenalin dan inilah yang terjadi. Di saat yang sama, gedung mulai digenangi air tepat saat kabel listrik bertegangan tinggi terputus dan hampir jatuh menyentuh airnya. Tak bisa membiarkan hal itu terjadi, Bruce alias Batman pun langsung berayun ke kabel tersebut dan Batman akhirnya bangkit setelah memotong kabel dan berhasil menyelamatkan semua orang. Ia kemudian menyalakan obor dan memimpin para korban ke tempat yang lebih aman. Sejak kejadian itu, Bruce pun bersumpah secara pribadi bahwa ia tidak akan lagi melakukan balas dendam semata.
Untuk kedepannya, Bruce ingin menjadi sesuatu yang lebih dari itu, sebuah simbol harapan bagi kota yang membutuhkan sosok yang bisa diandalkan untuk menegakkan keadilan dan menyelamatkan warga yang terzolimi serta mengalami penderitaan. They can give us the power and the strength to fight. Sementara itu di rumah sakit jiwa, Riddler menangis setelah mengetahui fakta bahwa rencananya ternyata gagal total, yang mana dari sel sebelah ada pasien lain yang justru bersorak dan menawarkan pertemanan, dan dari cara ketawanya mungkin teman-teman sudah tahu siapa dia. Tamat, ending yang cukup memuaskan. I'm vengeance. Hampir setiap karakter utama dalam film ini dibentuk oleh trauma. Bruce, Selina, Riddler, dan yang lain ada lagi lah. Tapi masing-masing merespon trauma itu dengan cara yang berbeda. Bruce memilih menjadi pembalas dendam alias The Vengeance. Selina memilih bertahan hidup sendiri. Dan Riddler memilih menghancurkan sistem yang ia anggap menghancurkannya lebih dulu. Yang menarik adalah Bruce dan Riddler punya latar belakang yang hampir identik. Keduanya yatim piatu, keduanya dibesarkan oleh uang Wayne. Keduanya menggunakan topeng untuk mengekspresikan diri. Bedanya hanya satu, Bruce punya uang dan keistimewaan, sedangkan Riddler tidak. Pemakaian topeng oleh Bruce bukan kebiasaan, melainkan keputusan sadar yang mencerminkan pertumbuhan moral dan kognitifnya. Tapi di versi Matt Reeves ini, topeng itu justru terasa lebih seperti pelarian dari kenyataan. Bruce tidak bertransformasi karena ia tiba-tiba membuat pilihan yang benar. Ia bertransformasi karena sesuatu dalam dirinya perlahan bergeser dari dendam sebagai identitas menuju tanggung jawab dan kepedulian, dan pergeseran itu tidak dramatis, bro. Tidak ada momen eureka yang besar. Ia terjadi pelan-pelan dan hampir tidak terlihat sampai di adegan penyelamatan banjir di akhir film. Film ini tidak malu-malu meminjam dari realita. Riddler dengan basis pengikut fanatik di internet yang siap melakukan kekerasan atas nama kebenaran adalah cermin langsung dari fenomena radikalisasi online yang terjadi di dunia nyata saat ini. Reeves alias sang sutradara menempatkan Batman dalam persimpangan antara moral yang ambigu dan lingkungan industri yang gelap, menggambarkan bagaimana manusia pada dasarnya digerakkan oleh keserakahan dan kekuasaan. Anjing! Dan kritik yang paling tajam bukan tentang penjahatnya, tapi tentang pahlawannya. Loh, Bruce Wayne yang menggunakan kekayaan warisan untuk menjadi vigilante tanpa akuntabilitas adalah pertanyaan yang tidak dijawab film ini secara langsung. Lah, siapa yang memberikan seorang miliarder hak untuk memutuskan siapa yang layak dihukum? Kasarnya ya ini mah, siapa lu mentang-mentang punya duit banyak terus jadi punya hak buat menghukum seseorang gitu? Nah, dilema moral ini menarik, tapi film tidak menyelesaikannya dengan tuntas, dan justru disitulah film ini paling jujur, karena di dunia nyata pun pertanyaan itu juga tidak pernah benar-benar dijawab. Seluruh perjalanan 2 tahun Batman di kota Gotham, setiap malam berpatroli, setiap penjahat yang dipukuli, ternyata tidak membuat kota ini lebih aman. Justru sebaliknya, keberadaan Batman yang dijadikan simbol pembalasan justru menginspirasi Riddler untuk melakukan hal yang sama, menggunakan identitas tersembunyi untuk menegakkan keadilan versinya sendiri. Batman dan Riddler adalah cerminan satu sama lain. Keduanya yatim piatu, keduanya menggunakan topeng, keduanya percaya bahwa sistem tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri dari dalam. Perbedaannya tipis, dan film ini cukup jujur untuk mengakui bahwa perbedaan itu sebagian besar adalah soal keberuntungan lahir. Film ini disutradarai oleh Matt Reeves dan dibintangi oleh aktor bernama Robert Pattinson. Kalau kalian tahu, ini si Robert ini adalah aktor yang memerankan manusia vampir ya di tahun 2009-an, Twilight Saga, saya ingat saya tuh yang vampir lah, yang jadi vampir ganteng gitu. Dirilis pada bulan Maret tahun 2022 dengan durasi hampir 3 jam. Difilmkan menggunakan lensa anamorfik vintage untuk menghasilkan tampilan sinematik tahun 1970-an yang sangat khas sekali. Matt Reeves sang sutradara sengaja membuat filmnya bergerak lambat dan tidak terburu-buru, berbeda dari film superhero kebanyakan, karena menurutnya keheningan dan ambiguitas itulah yang memberikan kekuatan psikologis pada ceritanya. Karakter Catwoman versi Joe Kravitz mendapat pujian luas dari kritikus dan dianggap sebagai
memang terbaik dalam sejarah film Batman. Dan satu fakta yang paling menarik, Barry Keoghan yang memerankan Joker di adegan akhir dikreditkan hanya sebagai unseen Arkham inmate atau yang artinya itu penghuni rumah sakit jiwa Arkham yang tidak terlihat. Wajahnya sengaja tidak ditampilkan jelas karena sutradara ingin penonton sendirilah yang menyimpulkan sebuah keputusan yang berani di era di mana semua hal biasanya dijelaskan